Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesehatan ya, masih dikasih panjang umur, sehingga kita masih bisa kumpul kayak begini, kita untuk coba berbincang santai pada malam ini tentang apa ya, majelis dzikir ya. Nah, untuk pada kesempatan ini saya akan coba bertanya kepada Bapak Supri, kira-kira apa yang menyebabkan Bapak sehingga tertarik pada saat itu datang ke majelis dzikir itu? Untuk apa, kenapa? Kan pasti ada alasan tertentu ya, tidak mungkin seseorang akan datang begitu saja ya Pak ya. Nah, saya ingin tanyakan, apa yang menjadi motivasi Bapak sehingga tertarik dengan majelis dzikir ini? Apa yang menyebabkan Bapak tertarik itu? Kira-kira apa? Penyebabnya itu apa? Motivasinya apa? Silakan coba. Ya, alasan saya masuk dzikir ini itu ya terus terang saja, saya kan udah tua lah, udah tua, banyak salah ya, Banyak hilaf. Iya, banyak hilaf. Intinya orang hidup kan mati lah pasti. Nah, itu kan harus punya sangu apa ya, sangu itu buat nanti di akhirat. Nah itu intinya kayak gitu. Nggak, yang jadi motivasi saat itu apa sehingga datang ke situ? Itu kan pasti ada sababiah lewat bagaimana, kan nggak tahu ada majlis atau awalnya gimana, tahu-tahu ada majlis ini sehingga Pak Supri itu tahu-tahu pengen ke situ gitu. Nah, akhirnya dengan lihat majlis itu akhirnya ada motivasi untuk ikut ke sana. Nah, kan pasti ada sababiah jalannya. Itu gimana itu awal mulanya? Awalnya dengar dari temen, terus kebetulan istri tahu kan. Tahu. Berarti terus bukan langsung Pak Supri, bukan, istri dulu lewat istri terus ya suruh nanya ke, waktu itu ke Pak Siun nanya, ya benar betul ada pikiran kayak gitu kan, pikiran. Terus nah saya itu ya langsung tertarik lah, nah terus kebetulan besoknya saya ke rumah Pak Seun lagi. Di situ ada Pak Engkos, di situ. Terus saya nanya Pak Engkos, apa bener ada pikiran kayak gini? Ya betul. Nah itu sih gimana? Pikirannya gimana? Saya nanya Pak Engkos. Terus langsung ikut. Nah, berarti awal mula saya ikut itu di rumahnya Pak Saring apa ya? Ya di rumah Pak Saring. Gitu. Ya, kalau saya ingat itu situ termotivasi ada rasa iri sama beliau Pak Engkos itu, dalam arti iri dalam kebaikan. Kok dia bisa seorang yang tadinya boleh katakan jahiliyah kok bisa begitu, kenapa saya tidak itu ya? Iya, betul. Itu gimana? Itu ada rasa iri, tapi iri buat apa ya? Maksudnya buat kebaikan lah. Iya. Nah, di situ Pak Engkos yang tadinya ya orang tahu lah siapa Pak Engkosan. Engkos kan orangnya kayak gitu. Nah, Pak Engkos aja yang orangnya kayak gitu kok bisa berubah kayak gitu. Kenapa saya enggak bisa? Nah, dari situ saya mulai tertarik. Mulai tergugah, tertarik. Nah, terus saya tanyain, setelah masuk saat pertama kali, apa yang terjadi saat jenengan ngikut dzikir malam itu? Apa yang dirasakan? Apa yang terjadi gitu? Nah, apa yang dirasa? Apa perubahan begitu masuk dzikir jenengan ikut malam pertama? Apa yang dirasa?
ada perubahan antara sebelum masuk sama sesudah waktu ikut dikir itu apa yang dirasakan? Yang dirasakan waktu itu langsung ke hati, Pak. Langsung ke hati. Dikir itu kalau benar-benar langsung dari hati, langsung ingat sama Allah, bener langsung. Kita itu kecil rasanya. Nah, kecil banget. Kita tidak ada kita apa-apanya. itu nggak ada apa-apanya. Jadi apa yang selama ini kita Ini langsung merinding, sombongkan, ya. apa yang disombongkan, apa yang ini kan itu Enggak. tidak. Jadi kita Benar-benar. itu ibaratkan apa ya, kecil lah. Nah, Terus ya sejak itu kalau benar-benar ya dari hati lah ya, itu langsung saya benar-benar nangis di situ, Pak. nah saya Langsung. juga ada yang masih ingat cerita sebelumnya bahwa situ setelah dikir, begitu selesai dikir, habis doa, situ katanya nangis, terus rasanya Langsung lepas long. long gitu Bener-bener, katanya. ya. Luas apa Langsung. lega. Lega. Terus itu merasakan bahwa selama berumah tangga aja belum merasakan. Belum merasakan Anu yang ini. rasa yang saat ini lah ya, Mm-mm. yang saat ini. Saya dulu mulai rumah tangga sampai ya sebelum masuk dikasih pikiran itu, hati itu apa ya? Banyak anu sama orang ya. Nah, itu iri, dengki, terus Lihat orang marah. lah lihat orang marah, lihat ya, pokoknya gitulah, maksudnya Dan bisik-bisik seolah-olah ke kita. seolah-olah gitu. Heeh. Terus Ngomongin itu kita. katanya orangnya merang gunung. Berang gunung. Merang gunung. Ya, itulah itu. Sekarang masih enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah udah. Nah terus tentang sholatnya juga dulu gimana itu sholat? Ke musola enggak? Sebelum dikir. Waktu itu ke musola, Pak. Nah saya itu tentang sholatnya gimana nih, kan situ setelah ada dikir ada perubahan kepada diri kita, hati kita, otomatis sholat juga kan mungkin ada perubahan. Situ gimana tentang ke musola? Apa jadi lebih ibadahnya lebih istiqomah gitu? Gimana ya? Ya, dulu lah waktu belum masuk pikiran ini itu Sholat asal sholat. sholat ya, tapi asal-asalan kayak lumba-lumba Aja, maksiat masih jalan. Maksiat masih jalan. Sholat maksiat Ah, jalan. iya. Sekarang masih. Waktu udah masuk, alhamdulillah hatinya Berubah. kan udah apa ya, Tentram. tentram ya, sholat enak, maksudnya ya nggak ada Lebih rasa khusyuk. beban, Iya. nggak ada rasa beban sholat. Ya itu karena dikir bahwa dikir itu untuk salah satu keutamanya membuat hati kita jadi tenang dan tentram. Betul, Coba ya. ya, betul. Karena kita itu dengan berdikir, apa keluh kesah kita di saat kita dikir, tuangkan di situ. Mohon sama Allah agar hati kita dibersihkan dari perasaan kasuudon, tidak baik sama orang. Walaupun ada orang sekarang ngomongin sama kita jelek terhadap kita, kita ikhlasin. Biarkan itu urusan Allah. Kita nggak boleh orang ke kita berbuat tidak baik atau berbuat jelek, jangan dibalas dengan kejelekan. Ya, betul. Justru kita doakan, mungkin mereka itu belum tahu. Ya kan gitu. So kalau kita udah kayak gitu pasti enak. Jadi nanti intinya setiap kita mau tidur malam, apa yang terjadi tadi siang, ya terjadi tadi siang hari, ada yang ngomongin kita, ada yang marahin kita. Begitu mau tidur kita coba hisab diri kita, ya. Dalam arti koreksi. Oh iya tadi ada yang gini-gini, kita ikhlasin. Pasti esoknya enak. Berarti Ya. ikhlas lah ya. Ikhlas. Ya. Jadi zikir itu banyak mengingat Allah. Otomatis pikiran kita itu tidak macam-macam. Ya, betul. Yang ada di kita itu di saat dikir Allah, ya kan? Ya. Karena kita itu tidak ada apa-apanya lah di hadapan orang yang di hadapan Allah itu orang yang paling hebat, yang paling itu adalah takwanya. Semua orang siapapun, Betul, ya. kecuali takwanya yang membedakan orang itu. Jadi tidak ada siapa itu siapa ini, enggak. Nah jadi intinya Pak Supri masuk di sini sekarang udah banyak perubahan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya berkat itulah
Zikir sama Allah. Bukan karena siapa-siapa, tapi Ya, kan karena keinginan kita keinginan sendiri dari- kan. Ya emang kalau udah dari hati Pak, bener-bener Terus terhadap tetangga gimana sekarang? Nggak ada perasaan? nggak ada itu, perasaan apa ya, iri, terus dengki ngomongin orang, itu nggak ada. Dikir juga itu Enjoy kan aja. untuk mohon ampunan juga, Ya, Pak. betul. Jadi untuk menghapus dosa-dosa kita. Tapi dikir juga jangan cuma dikir di raganya doang, jiwa kita Jiwa. pun harus ikut Sama zikir. hati lah ya. Ya, sama hati. Sama sholat pun, kenapa yang bilang sholat harus khusyuk? Hubungannya apa? Kalau kita khusyuk, sholat itu kan untuk mencegah perbuatan keji dan munkar. Banyak sekarang orang yang sholat mah sholat, Iya. tapi setelah sholat mereka masih tetap Maksiat. Pak. Ya, betul. kan sia-sia gitu. Jadi banyak orang sholat tapi sesungguhnya nggak sholat karena apa ya, itu nggak khusyuk. Jadi cuma apa ya, menggugurkan kewajiban. Nah, sekarang Dian Bapak sama Pak. Ya. Bapak kan setelah Pak Supri ya kalau nggak salah. Nah, apa yang membuat Bapak juga tertarik dengan zikir ini? Apa yang menjadi dorongan Bapak? Apa yang menjadi motivasi Bapak? Sehingga Bapak juga tertarik dan ingin ikut dalam majelis zikir ini. Apa Pak kira-kira? Ya tadinya sih saya ya biasa melakukan sholat lah tiap hari. Tapi setelah itu ada zikir di tempat yang engkos, saya itu lewat. Kebenaran saya ingin meluruskan hati saya yang ibadah, yang supaya lurus, yang gimana caranya Lebih baik. dan lebih baik. Lah itu kebetulan ada zikir, saya terus langsung ikut. Supri sama Pak Siun lewat, lah saya ikut. Nah apa saya nggak ikut? Sedangkan aku kalau iri, ya iri, jangan iri yang masalah apa itu, masalah kejelekan atau masalah rezeki lah ya. Iya. Harus saya punya iri itu bisa, wah aku nggak bisa. Nah iri Jadi saya, dalam kebaikan. hati saya itu, terus langsung saya masuk. Kebetulan alhamdulillah masuk sama dikir itu benar-benar istilahnya pikiran saya harus blong, jadi padang. Saya jadi nggak punya pikiran-pikiran Macam-macam. ya, itulah yang namanya iri lah. Kalau semua orang sih punya iri lah ya, tapi harus punya iri. Yang baik. Kenapa nggak bisa masa istilahnya dikir, oh aku nggak bisa. Itu yang saya alhamdulillah saya sekarang ngikuti apa dikir. Alhamdulillah sekarang saya itu harus plong hati saya gitu. Jadi dengan ikut zikir, kita dengan banyak mengingat Allah, hati kita lebih ademnya. Itu Iya. perasaan Bapak hatinya lebih plong apa gimana sekarang? Ya sekarang alhamdulillah sekarang hati saya plong. Dan saya juga sama istri saya kalau malam yaitu sebisa saya suruh mengikuti zikir apa yang diajarkan sama Bapak itu ya. sama teman-teman. Jadi ya supaya keluarga saya mengikuti perintah Allah sebenarnya ya. Iya. Jadi sekarang ini ya memang tadinya sih saya ke musola. Sebelum masuk zikir juga saya sering ke musola, tapi sekarang ya alhamdulillah lebih baik ke musola daripada sholat di rumah sendirian gitu. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Sekarang upamanya ada omongan apa itu saya nggak digubris lah intinya. Silakan aja ngomong apa, Saya mau ikhlas. apa ikhlaskan. Jadi saya nggak punya pikiran macam-macam lah, udah jadi gitu Udah saya. lebih long lah ya Pak ya. Iya. Ya mudah-mudahan istiqomah itu Pak, Iya. dijalankan Ya, terus. alhamdulillah itu. Walaupun kita nggak pas ikut zikir, tetap habis sholat fardu itu, habis sholat wajib,
Kan biasa suka ada zikirannya Pak. Iya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, walu akbar kan. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ya. Iya. Terus la ilaha illallah itu yang biasa walaupun cuma 33 Iya. kalau waktu sholat. Ya kalau bisa ya lebih banyak. Ya alhamdulillah di zikiran kan lebih banyak. Iya betul. Nah jadi gini Pak intinya sekarang. Jadi saya mau tanyakan, setelah Bapak dengan dikir ini, Bapak bisa ngambil kesimpulan, bisa ngambil apa yang dipetik dari Bapak ikut dikir selama ini dalam keseharian Bapak. Apa yang dirasakan dalam keseharian Bapak, perubahan apa aja yang dilakukan oleh Bapak? Ya memang tadinya saya kalau umpamanya dagang apa-apa, saya kan di terminal ya. Itu banyak orang-orang yang istilahnya ya yang katanya mau terminal kan banyak itu yang enggak ya begitulah ya. Tapi alhamdulillah sekarang saya selama mengikuti dikir itu saya kalau di terminal dagang kalau enggak ada yang izinnya yang enggak ada beli apa-apa itu selalu saya mengingat sama Allah. Jadi saya selalu membaca sambil dikir, selama dikir atau selawat itu. Iya, Pak. Jadi saya ya intinya hati saya udah lebih tenang, lebih apa atau ya, nyaman. Iya, enggak punya pikiran yang iri-iri lah itulah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu saya sekarang ini ya begitulah. Atau upamanya ada omongan orang apa itu apa ya terserah omong apa itu silakan. Yang penting saya satu, yang penting sama Allah yang tahu, lebih tahu sama Allah gitu. Walaupun saya dikatakan apa itu nggak sholat itu upamanya, yang penting itu urusan sama Allah yang tahu gitu. Jadi satu intinya Bapak harus sabar. Iya. Sabar dan tetap ikhtiar ya Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah kalau kayak gitu udah ada hasilnya lah. Berarti ada yang bisa dipetik dari hasil dikir ini tuh, bisa merubah hati kita menjadi tenang dan tentram. Iya. Itu yang utamanya itu masalahnya hati sih Pak. Iya. Manusia itu tergantung hatinya, baik buruknya kelakuan kita tergantung hati kita ya Pak ya. Iya betul. Kalau hati kita baik insya Allah kita akan baik. Kalau buruk kita akan buruk. Makanya jaga hati kita. Nomor satunya di dikir kita itu sebetulnya untuk menjaga hati kita supaya tidak terjerumus ke jurang kemaksiatan. Ya. Jadi intinya kayak itu. Perbanyaklah zikir dengan mengingat Allah, karena keutamaan dikir itu banyak Pak. Di samping kita memohon pertolongan mohon ampunan sama Allah Subhanahu wa taala, memohon dosa, dihapuskannya dosa-dosa yang lalu, itu juga mohon agar kita dihindarkan dengan dosa yang akan datang. Semoga kita itu terhindar dari dosa yang akan datang, sehingga kita terjerumus dalam kemaksiatan gitu ya Pak ya. Ya betul. Nah kayak itu. Di sini juga zikir itu melatih sabar juga Pak. Kayak melatih sabar juga, tetap ikhtiar ya. Tidak sabar pasrah begitu aja. Ya. Terus di samping mohon ampunan dosa, zikir juga bisa menghapuskan dosa-dosa, bisa memberikan ketenangan batin. Terus banyaklah keutamaan daripada zikir itu sendiri. Yang paling utamanya itulah ketenangan batin. Kalau manusia hatinya udah tenang, udah bersih, insya Allah tidak akan banyak macam-macam. Tidak banyak keinginan yang enggak. Toh kita ada keinginan pun kita enggak asal lah gitu loh. Jadi ada rem. Ya enggak salah-salah, ada remnya kalau mau bicara atau apa itu ya. Jadi mengingat saya ngomong gini salah atau betul. Kalau salah ya jangan dilemparkan bicara gitu. Jadi hati dan pikiran itu suka beda ya. Hati begini tapi otak kita mungkin lain hasilnya ya. Betul. Nah jadi
setelah saya nyimak dari bapak tadi berdua, setelah mengikuti zikir itu di majlis zikir ya, ternyata ada perubahan tertentu ya Pak ya. Alhamdulillah. Jadi kita ingatkan lagi, kita mudah-mudahan bisa istiqomah, karena zikir itu satu tadi ya Pak, agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Pak ya. Kemudian yang kedua, zikir itu agar kita diingat oleh Allah ya. Contohnya kita misalnya sering mengingat kepada Allah, Allah juga akan mengingat kita. Misalnya suatu waktu kita ada apa gitu, kalau kita rajin untuk berzikir, maka Allah akan berikan pertolongan pada kita. Kemudian yang ketiga, yang paling utamanya itu zikir itu dapat menenangkan hati. Ya, yaitu mendapatkan ketenangan hati ya Pak ya. Dikala kita sedih, susah, atau dalam keadaan gundah gulana lah kalau itu ya, galau lah ya, galau. Nah kita jalankan zikir minimal dengan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, atau banyakin baca sholawat ya Pak ya. Terus juga menghilangkan, melebur sifat kemunafikan kita ya. Jadi kita nggak jadi orang munafik. Kayak sekarang contohnya, kita sekarang udah rajin zikirnya, kita sholat bukan untuk dilihat orang. Biarkan orang lain, wah sok rajin situ sholat, nggak apa-apa, kita sok rajin di hadapan Allah ya. Jadi jangan ada orang ngomong gini-gini terus kita jadi mengkeret kayak itu ya. Nah terus ini juga zikir tadi itu kita biar tergolong sebagai pencinta Allah, yang mencintai Allah, karena jelas dengan zikir itu kita berarti mencintai Allah ya kan, mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah saya harapkan bapak-bapak dengan udah kayak seperti ini, mudah istiqomah, jangan sampai goyah lagi ya. Walaupun mungkin namanya manusia tidak luput dari hilaf dan salah ya, itu pasti suka ada mulai rasa malas, mulai ada titik jenuh. Nah untuk menghindarkan itu Pak, untuk menghindarkan jenuh, untuk berzikir, untuk ibadah, kita yang perlu diingat apa? Masih ingat nggak? Selalu mengingat tentang akhirat, tentang kematian ya Pak. Kematian itu jalan menuju ke negara kita yang terakhir, yaitu akhirat ya. Kita harus ingat dulu, saya sering bicara bahwa di dunia ini banyak pilihan. Situ mau jadi apa tinggal milih. Mau jadi dokter, sekolah kedokteran ya, mau jadi tentara, sekolah militer. Terus banyak pilihan, tapi nanti di akhirat Bapak punya dua pilihan. Apa? Surga sama neraka. Tinggal mau milih yang mana ya. Makanya sekarang di dunia kita banyak keinginan apapun, silahkan kita cari dunia sebanyak-banyaknya, seolah-olah kita akan hidup selamanya ya. Tapi kejar akhirat seolah-olah kita akan mati besok. Jadi seimbang. Orang Islam kalau nggak kaya juga susah nanti. Siapa yang akan nyantunin anak yatim, yang akan bantu fakir miskin ya. Jadi orang Islam itu diwajibkan kaya Pak. Tapi kekayaan itu harus dipakai di jalan yang diridhoi oleh Allah ya. Dengan sodako, di situ ada zakatnya 2,5% dari penghasilan, ada zakat mah ya kan. Jadi kalau kita punya harta banyak juga tanpa dijakatin, kita makan sama aja Bapak makan ikan sama duri-durinya, keselak ya. Makanya perlu dibersihkan. Nah dunia itu bisa membawa kita ke surga Pak di akhirat, kalau kita dijalankan di jalan yang diridhoi oleh Allah.
Tapi dunia akan jadi bumerang, akan jadi siksa kalau itu dunia itu harta kita dibawa di jalan yang tidak diridhoi Allah. Ya. Ngerti nggak maksudnya, Pak? Iya. Silakan cari dunia sebanyak-banyaknya. Memang wajib orang Islam itu kaya. Karena kalau nggak kaya, siapa yang akan nyantuin orang-orang miskin sama pakil anak yatim? Siapa yang akan bangun masjid? Ya. Nah, kayak itu maksudnya. Nah, untuk akhirat, di samping dunia juga, kita harus jalankan rukun Islam yang 5, terutama sholat, ya Pak. Sholat itu adalah pokoknya ibadah. Sholat itu pokoknya ibadah, pangkalnya Pak paling. Jadi kalau sholatnya tidak baik, maka amalan yang tidak akan baik. Nanti di akhirat, di yaumil qiyamah, yang pertama dihisab itu sholatnya. Ketika saya dihisab sholatnya baik, bagus, insya Allah yang lainnya akan baik juga. Tapi kalau begitu sholatnya tidak baik, wallahu alam, Bapak mau jadi apa? Makanya perbaiki sholatnya Pak, paling perbaiki sholatnya. Orang banyak beribadah, banyak melakukan kebaikan. Di dunia tuh banyak orang yang melakukan kebaikan tapi tidak sholat. Percuma, ya. Nah, orang sholat juga tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Dia melakukan sholat tapi melakukan maksiat, sama aja, ya kan, Pak? Ya. Jadi, jadi sholat itu harus betul-betul dijalankan sesuai syariat. Sholatlah yang khusyuk. Khusyuk itu bukan dalam arti khusyuk Allah, nggak gitu aja. Khusyuk itu selain daripada yang biasa kita dalam waktu sholat benar-benar ini, jadi khusyuk juga begitu kita habis sholat, jalankan di luar itu, yaitu mencegah maksiat, mencegah keji dan munkar. Kita mencegah pemaksiatan, itu maksudnya kayak itu khusyuk. Jadi kalaupun kita sholat, kalau kita tidak dijaga itunya, setelah sholat pulang ini masih melakukan maksiat, sia-sia. Ya. Nah, tadi saya bilang banyak orang sholat tapi tidak melakukan kebaikan, maksiat. Banyak orang baik sodakohnya dikasih jalanin, semuanya dijalanin. Yang lain, wah paling baik. Betul, sodakohnya itu dapat ganjaran di dunia pun, dia langsung dikasih balasannya. Tapi kan kalau nggak sholat di akhiratnya nggak dapat, sia-sia Pak. Ibarat Bapak gini, Bapak nggak sholat tapi sodakoh, banyak sodakoh, insya Allah di dunia enak. Tapi ibarat gelas gini bolong, banyak bolong-bolong, diisi air habis lama-lama, persis kayak itu. Nah itu ajalah dulu lah, mudah-mudahan ada istiqomah, ya, dijalankan perintah Allah, ditinggalkan larangan-larangan, dijauhi ya, kayak itu. Iya, karena orang yang hebat depan Allah itu ya orang yang takwa, Pak. Bukan siapa-siapa, bukan. Mau itu siapa, kayak yang penting yang bertakwa. Takwa itu apa? Menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Emang tidak bisa 100% namanya manusia. Oke, gitu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Semoga bisa istiqomah ya dalam menjalankan kehidupan dalam ibadah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.